Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halaman 77 tengah-tengah setelah bait. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang perkara-perkara dosa besar, yakni sebagian besar pintunya adalah dari lisan. Bab ini membahas tentang himbauan untuk meninggalkan atau menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Yang 8 perkara sudah kita bahas. Pada malam ini kita membahas tentang perkara maksiat yang harus kita jauhi. Wa amma al-batin, mestinya al-batin itu, al-batin tanpa alif. Wa amma al-batnu fahfadhu min tanawulil haram wa syubha. Adapun perut ini, fahfadhu, maka jagahlah ia perut itu, min tanawulil haram, dari memakan perkara yang haram, wa syubha, dan subha. Subha saja dilarang, apalagi yang haram. Fal haramu al mahdu, maka perkara yang haram yang sudah jelas itu, ma yakunu bihi ilmun laka, yang sudah panjenengan ketahui, au ghalibu dhannin, au mayoritas sudah pada tahu, bikaunihi munhayan anhu, yakni sesuatu yang dilarang, fi syar'i, fi syar'an, dalam syariat. Wa idza tasawat al-imaratani ad-dallatani 'alal hilli war hurmah, kalau ada dua perkara yang mirip, ad-dallatani yang menunjukkan 'alal hilli wal haram, antara halal dan haram kok mirip, hatta tabqa syakkan, akhirnya ragu karena mirip antara halal dan haram itu. La yakunu li ahadihima tarjihun indaka, panjenengan tidak yakin memutuskan di antara keduanya apakah perkara tersebut halal atau haram. Fadzalika, maka hal itu dinamakan syubha. Syubhat, perkara yang tidak diketahui antara halal dan haramnya karena keminiman ilmu kita tidak tahu. Yushbihu annahu halal, dia menyerupai halal, wa yushbihu annahu haram, dan mirip haram juga. Fashtabaha amruhu alaik, dua perkara tersebut, perkara itu rancu atau panjenengan itu ragu dalam memutuskannya karena mirip. Kadza fi Minhajul Abidin, seperti itulah yang dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin. Wa qala Ibrahim Asy-Syabarkhiti, qad ikhtalafu fi syubhah, para ulama juga ikhtilaf, berbeda pendapat dalam perkara syubhat ini. Ala aqwal, ada beberapa pandangan. Faqila, salah satu dari golongan mereka, wa makhtalafat fihi al ulama, di antaranya ikhtilafnya ulama tentang hukum kal khayli, seperti contohnya al khayl, kuda. Fa innaha muharramatun, ada yang menghukumi sebagai binatang yang haram untuk dimakan. Inda Malik, yakni madhabnya Imam Malik. Jadi kalau menurut Imam Malik, madhab Maliki, tidak boleh kurban kuda tidak boleh dijadikan. Wa mubaha inda ghairihi, dan mubah menurut selain Imam Malik. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, mubah. Waqila, dan dikatakan pula huwal makruh, bahwasanya daging
kuda itu makruh. Wa bi qala al-Mawardi, menurut Imam al-Mawardi, la'annahu uqbatun bainal halal wal haram, karena ada dari satu sisi menyatakan halal, ada yang dari satu sisi menyatakan mubah. Maka Imam Mawardi mengambil kesimpulan makruh berarti, karena dianggap antara halal dan haram, berarti syubhah, hukumnya makruh kalau dilakukan. Fal warok tarkuhu, maka untuk lebih berhati-hati, warok itu hati-hati, tarkuhu, meninggalkan perkara yang syubhat. Waqila huwa muamalatul insan man fi malihi syubhah, dan dikatakan pula dari perbedaan pendapat para ulama itu, perkara yang syubhat itu juga masuk dalam muamalatul insan, perbuatan manusia, amaliyah manusia. Man fi malihi syubhah, yakni di hartanya, di penghasilannya itu ada syubhat. Au man khalaqa maluhu haram, atau orang yang hartanya atau penghasilannya itu tercampur sesuatu yang haram. Wa bihi qala al-Khattabi. Hal ini pendapatnya Syekh Al-Khattabi. Wa qila huwa ma lam yarud fihi nassun minasyari', dan dikatakan pula kalau tidak ada nas dari syariat bitahlil dalam hal penghalalannya, wala tahrim maupun pengharamannya, ka nabatin ghairi ma'luf. Sebagai contoh, ada tumbuh-tumbuhan yang tidak familiar. Lam ta'rif al-Arabu, orang-orang Arab tidak mengenalinya, tidak mengetahuinya, atau kita tidak tahu tentang tumbuhan tersebut. Hal huwa mudirrun amla, apakah tumbuhan itu berbahaya ataukah tidak. Hal itu juga termasuk syubhat atau makruh untuk dikonsumsi. Wa ahris ay ijtahid, dan bersungguh-sungguhlah, upayakan sekuat tenaga, ala talabil halal, untuk mencari yang halal saja. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, talabul halal faridatun ala kulli muslim, mencari, menuntut, mengambil yang halal itu faridah, fardu, wajib, ala kulli muslim, bagi setiap orang Islam. Jadi memilih yang halal itu hukumnya wajib. Rawahu Ibnu Mas'ud, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Wal halal fassarahu al-Imam Malik wa Syafi'i, adapun perkara yang halal yang dijelaskan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, bima lam yarud bitahrimihi dalilun, yakni semua perkara yang tidak ada dalil pengharamannya. Kalau tidak diharamkan berarti halal, gampang. Wa Abu Hanifah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, bima dalla dalilun ala hillihi wa tadharu samratul khilaf fil masqut anhu alladhi jahula asluhu, yakni kalau ada dalil tentang penghalalannya, wa tadharu samratul khilaf, dan jelas dari khilaf, maksudnya tidak diperselisihkan kehalalannya, fil masquti anhu, dalam penentuan hukum terhadapnya, alladzi jahula asluhu, yang asalnya tidak diketahui, maka hal itu halal, yakni jelas kehalalannya. Fa inda Malik, adapun menurut Imam Malik wa Syafi'i, huwa minal halal idh huwa al-ashbah bi yusriddin, yaitu yang lebih dekat dengan kemudahan dalam beragama, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Maksudnya kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, ya halal gitu saja, lebih enak, lebih mudah. Wa indal Hanafi huwa minal haram, dan menurut Imam Hanafi perkara yang selain halal mesti itu haram. Fa idza wajadtahu, apabila panjenengan menemukan, menjumpai, mendapati ay al halal, perkara yang halal, fa ahris ala
an taktasira minhu ala maduna asyab. Maka tetap dihimbau untuk menjaga dari perkara yang halal itu. Maduna asyab. Jangan sampai berlebihan. Kalau makan jangan sampai terlalu kenyang. Wa maratibil akli. Adapun martabat, kelas-kelas dalam hal makan. Makan saja ada kelasnya. Sab'atun. Ada 7 kelasnya. Al-awwal, kelas yang pertama. Kelas yang pertama ini berarti kelas nomor 1. Nomor 1 di sini bukan yang paling rendah, tapi yang paling tinggi. Urutannya. Yang disebutkan yang pertama itu yang utama. An yakula ma tahsulu bihi al-haya. Makan untuk hidup, kasarannya ngoten. Tujuan makan untuk menyambung hidup. Karena kita hidup di dunia, maka mengikuti sunnatullah, hukum alam. Supaya tetap hidup, berenergi, butuh makan. Kalau tidak makan lemes. Kalau tidak makan lama, mati. Nah, selama masih hidup, berarti butuh makan. Bukan dibalik ya, seperti hidup untuk makan. Bukan dibalik. Siapa saja yang butuh makan? Ternyata tidak hanya manusia. Jin juga butuh makan. Nah, jin juga. Barangkali di antara kita ini juga ada jin yang ngaji. Makanya disampaikan. Jin itu juga makan, juga minum, sama seperti manusia. Juga dikenai syariat seperti manusia. Jin juga ada walinya, ada ustadznya, ada umatnya. Ada yang muslim, ada yang kafir. Jin yang muslim itu makan sisa makanan manusia. Oleh karena itu di dalam hadis, kalau membuang sisa makanan, tulang atau apa, baca bismillah. Supaya saudara kita yang dari golongan jin, kata Rasulullah gitu, saudara dari golongan jin, saudara seagama maksudnya, seiman, bisa memanfaatkan sisa-sisa makanan, tulang makanan. Itu karena jin itu makhluk hidup juga, cuma kita tidak dapat melihatnya. Kalau jin bisa melihat kita tidak bisa melihat jin, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meninggal, apakah butuh makan? Tidak butuh, sudah dimakan ya, jasadnya dimakan bumi, dimakan tanah. Nah, kecuali jasadnya aulia wal anbiya, itu tanah tidak mau memakan, cacing tidak mau memakan, hormat. Bagaimana kalau alladzina qutilu fi sabilillahi amwat, la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan panjenengan kira bahwasanya hamba-hambanya Allah yang meninggal di jalannya Allah itu mati. Bal ahya, akan tapi mereka tetap hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqum, dan mereka senantiasa diberi rizki. Nah, rizki yang dimaksud di sini yaitu buah dari amal soleh mereka. Amal soleh. Jariyah mereka senantiasa mengalir. Ilmu mereka itu senantiasa diamalkan oleh murid-murid mereka. Yaitu rizki mereka itu, jariyahnya itu. Yaitu yang dinamakan rizki orang yang meninggal. Kalau sudah meninggal, tidak butuh makan lagi, tidak butuh minum lagi. Makanan dan minuman adalah amal soleh atau jariyah. Bagaimana kalau selamatan misalnya? Selamatan, apakah berkat itu dimakan orang boten? Selamatan itu sedekah. Kalau dimakan, ya manusia yang makan. Kalau dimakan manusia berarti pahala sedekahnya mengalir. Nah, pahala sedekahnya itu menjadi rizki bagi si mayit ini, orang yang meninggal. Yaitu makanannya amal soleh. Sekarang ramai di YouTube misalnya nyogo di kuburan bawa berkat. Damel sinten? Damel mbah waliullah. Waliullah niku mboten foto maem berkat niku, sing maem berkat niku kenduren dimakan bersama-sama doa buat sedekah. Adapun ahli kuburnya tidak makan berkat itu, tidak minum wedang.
Kalau ada yang mengaku dimakan, oh berarti yang makan itu jin. Nah, kata niki di dalam hadis, yang makan hidangan itu jin. Yang minum itu jin. Kalau ada orang kerasukan ngaku-ngaku kula waline Gusti Allah, kok ngaku nerami suguhan, berarti jin itu sanes waline Gusti Allah. Kok belakrak bahas bab makan ya. Makan tingkatan yang pertama untuk menyambung hidup supaya bisa terus beribadah, karena tujuan penciptaan manusia itu adalah liya'budun, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, sehingga setiap perbuatan harus diniatkan lillahi ta'ala supaya bernilai ibadah. As-sani, yang kedua, kelas kedua, bawahnya sedikit. An yazida ala dzalika miqdar ma yahsulu lahu bihi quwwah ala ada'il faraid al-khams. Yakni makan angsal embo supaya bisa menyambung kekuatannya untuk melaksanakan kewajiban. Contohnya salat 5 waktu. Min qiyam, dari melaksanakan salat. Dunan nawafil, nah, beda dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Wahadani wajiban, dan dua itu, tingkat pertama dan kedua itu wajib. Kalau makan tujuannya seperti itu, menyambung hidup, dan tujuannya untuk beribadah supaya kuat ibadah, itu wajib makan. Berpahala apa makan? Pahala kalau niatnya seperti itu. Wajib, pahalanya wajib. Wa misluhuma aklu ma yuqawwihi 'ala siyam. Dan seperti itu pula wajib juga, yaitu makan untuk menguatkan kalau mau puasa, supaya puasanya nutuk, supaya bisa kuat untuk melaksanakan kewajiban. Itu juga berpahala. Cuma Rasulullah itu mencontohkan ya, dan kalau kuat ya boleh puasa. Biar kuat disunahkan untuk sahur. Nah, sahur ini sunnah. Kalau kuat tidak sahur tidak apa-apa, tapi tidak dapat kesunahannya. An ya'kula ma tahsulu lahu bihi quwwah ala siyamin nafli. Begitu pula supaya kuat untuk melakukan puasa sunnah. Wa sholatin nafilah, maupun melaksanakan sholat-sholat sunnah. Min qiyam, untuk melaksanakannya, mendirikannya. Wa hadza mustahab, dan ini mustahab. Mustahab itu dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Maka dari itu hukumnya mustahab, ya sunnah itu. Sunnah yang muakkadah, yang sangat dianjurkan. Ar-rabi', tingkat yang keempat, bawahnya lagi. An ya'kula ma yuqayyimu bihi salbuhu lil kasab wal amal. Kalau pekerjaannya keras misalnya, nukang, kuli, atau membutuhkan tenaga yang ekstra, angkat-angkat. Boleh embo biar kuat, lil kasabi, untuk kerja, wal amal, nyambut amal. Wa hadza huwa asy-syab'u asy-syar'i. Ini dinamakan kenyang yang syar'i. Nah, jadi ada kenyang yang syar'i, kenyang yang dibenarkan. Itu yang tidak berlebihan maksudnya. Al-khamis, bawahnya lagi, kelas 5. An yamla'a sulusa batnihi, memenuhi sepertiga perutnya. Wahwa sittatu asbar, sepertiga perut ususnya. Kalau di meter itu sita itu 6, asbar cekil shibrun. Lianna misranil insan, karena ususnya manusia itu tuluhu samaniyata asyara shibran. Panjangnya kalau diukur itu 18 shibr, cekilan. Wa hadza huwa asy-syab'u al-mu'tad. Nah, ini adalah kenyang yang tidak ada itunya, tidak ada faedahnya. Maksudnya itu ya biasa-biasa, boleh. Wa hadza la karahata fihi, dan itu tidak makruh, ya sudah semestinya seperti itu. In akala min ta'am nafsihi, syaratnya makanan itu harus hak miliknya, punyanya sendiri, halal. Wa amma in akala ala ma'idatil ghair
Kalau yang dimakan itu punya orang lain, Jaluk. atau sebagai tamu, atau diundang walimah, berkatan sudah dijatah satu piring. Faqala Al-Qurafi, maka Syekh Al-Qurafi berpendapat inna dzalika haram. Sudah dijatah satu piring dalam walimah kok embo satu piring lagi misalnya tuh. Niku haram. Sami kali rokok ya. Rokok sing diteraken teng gelas niku. Jatahe pinten? Setunggal. Kok embo. Nah, mboten pareng ya, jatah. Pun dijatah. Fa inna ziyada ala syar'i karena melebihi dari kenyang yang syar'i tadi itu la tajuz, tidak boleh. Illa an ya'lama ridwan, ada kecuali yang mengundang itu ridho, tahu ridho. Bi akli zaid, kalau ada yang imbo, ada yang nambah berkata. Falahu an ya'kula ma syaa. Ya boleh makan sesuai selera sampai kenyang, sampai puas boleh. Kalau diridhoi oleh yang undang. Monggo tanduk. Nah, tambah, nah, itu boleh, halal. Tapi apa kelas 5 kelas 5 kelas turun ya. Nah, kalau bahasa kita kemalan badokan. Asadis yang ke-6, kelas yang paling rendah, ayyakula ziyadatan ala qadri sulusil misran, yaitu melebihi dari sepertiga usus lambung. Wahwa makruh, dan itu makruh meskipun makanannya sendiri yang halal. Wa bi yahsulil insan as-saqlu, karena melebihi sepertiga dari lambung itu menyebabkan as-saql. Saql itu berat, abot, mboten akas, ndak semangat. Wanaum, ngantuan kalau makannya kebanyakan itu. Ciri-cirinya kalau habis makan kok ngantuk, nah itu kebanyakan itu, melebihi sepertiga. Nah, sudah itu. Wa ala hadzal qism ghalibu adatin nas. Ternyata Syekh Nawawi sudah tahu, dan yang semacam ini mayoritas manusia sudah melakukan seperti itu. Makan habis makan ngantuk. Nah, sudah tahu Syekh Nawawi. As-sabi', dan yang ke-7, an ya'kula ziyadatan ala dzalika ila an yatadarrar wa huwa al-batnah wa hadza haram. Dan kalau sudah melebihi itu, sudah lebih dari sepertiga, lebih lagi, yaitu membahayakan. Bahwa al-batnah ya membuat perut buncit, berat. Wa hadza haram, dan hal semacam ini haram. Sudah kenyang ditambah lagi, itu haram hukumnya, berlebihan. Hadza fi syarhil Manzumah Libnil Imad. Ini disebutkan dalam syarah Al-Manzumah, kitab Al-Manzumah, kitab yang di dalamnya ada nazam-nazam. Libni, nazam itu bait-bait syair. Libni Al-Imad oleh Syekh Ibnul Imad. Fa inna syab'a, sudah tambah sedikit biar komplit. Karena kenyang itu al-mu'tad yaksi al-qalba, membuat hati keras. Kenapa tidak boleh kenyang-kenyang? Hatinya keras. Bukan dioperasi terus hatinya diremes-remes keras, tidak begitu, tapi keras hati. Nah, majas. Kenapa kalau keras hati? Wa yufsidu adh-dhihn, dan juga merusak kecerdasan. Kecerdasannya berkurang kalau terlalu kenyang itu. Wa yubtilu al-hifdz, dan ingatannya, daya ingatnya menurun kalau orang terlalu kenyang. Yaskilu al-a'dha 'anil ibadah wal ilm, dan memberatkan anggota badan ini, tubuh ini, dari ibadah wal ilm, dan dari pemahaman, dari mencari ilmu, wal istighal bihima, dan menyibukkan diri untuk kebaikan itu berat, tidak bisa. Wa yakfi syahwat, dan syahwatnya meningkat karena nutrisinya banyak, makanannya banyak, syahwatnya naik. Wa huwa ishtiyaqun nafsi ila syai', itu nafsunya dominan. Wa yansuru junudas syaitan, dan yang lebih parah lagi hal semacam itu menolong tentara-tentaranya setan yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada perangkat-perangkatnya setan. Wahya apa itu? Asyratu, ada 10 perkara. Al-zulm, nanti jadi zalim. Satu, makan saja sudah berlebihan, itu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wal khiyanah, nanti jadi khianat karena malas dan lain sebagainya.
mewariskan sifat khianat. Nah, inilah yang dimaksud kerasnya hati, tidak tahu benar salah. Khianat. Wal kufur, mewariskan sifat kekufuran, kufur nikmat nanti. Sedikit tidak syukur, kurang saja. Nah, itu kufur. Wa tarkul hifdzil amanah, meninggalkan dari menjaga, menunaikan amanah. Tidak amanah nanti orang yang semacam itu. Wan namimah, kalau sudah begitu dia membuka peluang, dia akan nanti menjadi pengadu domba. Wan nifaq, menjadi orang munafik. Wal khadi'ah, suka berbohong. Wasyakku fil wahidi al khallaq, dan ragu nanti imannya itu goyah, gampang lemah imannya, ragu. Wal mukhalafah lima amra bihi dzul jalal wal ikram, dan suka menyelisihi, suka bermaksiat nanti kepada Allah dzul jalal wal ikram. Wa taghaful an sunnatin nabi, dan males melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Napa males sunnah? Napa wajib mawon berat kalau berlebihan. Kata afadahu al-Hamadani. Seperti itulah yang disampaikan oleh Imam Al-Hamadani. Qala Luqman libnihi, Luqman Al-Hakim berwasiat, berkata kepada anaknya, ya bunayya, anakku sayang, idza imtala'at al-ma'idah, kalau perut ini penuh, namat al-fikra, maka akal ini, pikiran ini tidur. Wa kharasat al-hikmah, dan hikmah, kebijakan itu, bijak, kedewasaan berpikir itu merosot, kalah. Wa qa'adat al-a'dha, dan badan ini males. Qa'adan itu duduknya, males, deprok bahasa Jawanya. Anil ibadah, untuk melakukan ibadah itu berat. Qala ba'dul hukama, banyak para ahli hikmah berkata, man kasura akluhu, barang siapa yang kebanyakan makannya, kasura syarbuhu, maka dia juga banyak minum. Kalau banyak makan mesti banyak minum. Wa man kasura syarbuhu kasura naumuhu, kalau banyak minum banyak tidur, lemes. Wa man kasura naumuhu, dan barang siapa yang banyak minumnya, kasura lahmuhu, kalau banyak tidurnya banyak dagingnya, gemuk, jarang olahraga. Wa man kasura lahmuhu, kalau sudah keberatan badan, terlalu gemuk, qasa qalbuhu, kembali lagi hatinya keras. Wa man qasa qalbuhu, barang siapa yang hatinya keras, ghariqa fil asam, maka dia tenggelam dalam dosa, nyelurup atau tenggelam dalam lautan dosa. Nah, berarti kerasnya hati itu membuat atau pemicu perbuatan dosa-dosa yang lain. Mugi-mugi kita dihindarkan oleh Allah dari perkara yang buruk-buruk, bisa menjalankan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, ngaji, sekuat tenaga kita, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan dan diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga akhir hayat kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah, bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menyapa Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dengan salawat khitab. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad daqat hilati khudh bi yadi adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad daqat hilati khudh bi yadi adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad daqat hilati khudh bi yadi adrikni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.